sampai dengan sektor 5. Pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah keluarga sektoral di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, Rabu 15 Juli 2020. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di malam hari ini kami selaku jemaat Pamase sektor 1 sampai dengan sektor 5 melaksanakan ibadah secara virtual melalui media sosial YouTube. Kami mohon ya Bapa, Tuhan memberkati persekutuan peribadahan kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati akan jemaat yang senantiasa mengikuti, mendengarkan akan pemberitaan, akan ibadah, khususnya ibadah sektoral yang dilaksanakan di Jemaat Pamase pada setiap hari Rabu. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan mau hadir di dalam persekutuan kami di malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Pamase yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membaca responsorial dari Mazmur 34 pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan yang tercetak ke kiri, Bapak Ibu jemaat membacanya yang tercetak ke dalam. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud pada waktu ia pura-pura telah waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah.
berikutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu seraya mensyukuri akan kehidupan kami selama sepekan. Sehingga di malam hari ini ya Bapa kami mohon kiranya Tuhan memberkati khususnya di dalam pembacaan akan firman, sehingga kami dapat memperoleh kebenaran firman-Mu untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami beriman di mana Tuhan hadirkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang besar. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada yang mempunyai pengetahuan, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai
kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaramu, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom dan selamat malam warga jemaat Pamase sektor 1 sampai dengan sektor 5. Pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah keluarga sektoral di minggu ke-6 sesudah Pentakosta, Rabu 15 Juli 2020. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Untuk itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di malam hari ini kami selaku jemaat Pamase sektor 1 sampai dengan sektor 5 melaksanakan ibadah secara virtual melalui media sosial itu. Kami mohon ya Bapa, Tuhan memberkati persekutuan peribadahan kami di malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati akan jemaat yang senantiasa mengikuti, mendengarkan akan pemberitaan, akan ibadah, khususnya ibadah sektoral yang dilaksanakan di Jemaat Pamase pada setiap hari Rabu. Dan biarlah senantiasa berkat Tuhan mau hadir di dalam persekutuan kami di malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Pamase yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama membaca responsorial dari Mazmur 34 pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan yang tercetak ke kiri, Bapak Ibu jemaat membacanya yang tercetak ke dalam. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud, pada waktu ia pura-pura telah waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan
bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Demikian respon serial dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 6. Kita menyambutnya dengan menyanyikan Kirim Jemaat 51 ayat 1 dan 2. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu seraya mensyukuri akan kehidupan kami selama sepekan, sehingga di malam hari ini ya Bapa kami mohon kiranya Tuhan memberkati khususnya di dalam pembacaan akan firman, sehingga kami dapat memperoleh kebenaran firman-Mu untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami beriman di mana Tuhan hadirkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari pertama Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang besar. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada yang mempunyai pengetahuan, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu,
yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Jemaat disilakan dulu. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat malam kembali. Apakah di dalam benak kita pernah berpikir bahwa setiap tingkah laku kita memberikan pengaruh kepada orang lain? Sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa sikap tingkah laku kita akan memberikan dampak yang positif ataupun dampak yang negatif terhadap orang lain, di mana setiap tindakan kita akan membawa orang lain semakin dekat atau malah semakin jauh dari Kristus. Kalau kita hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, maka kemungkinan besar kita membawa seseorang semakin dekat dengan Kristus. Namun sebaliknya, jika hidup kita tidak bijaksana, hal itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah inti daripada pengajaran Rasul Paulus dalam pasal pembacaan kita di malam hari pertama Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Dalam ayat 1 ditegaskan kembali oleh Paulus bahwa mengenai daging persembahan berhala, kita semua memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa jemaat yang ada di Korintus memahami bahwa tidak ada suatu apapun yang tidak bisa dimakan atau haram. Namun Paulus mengingatkan bahwa jika kita memiliki pengetahuan itu, kita harus berhati-hati, karena hal itu bisa membawa kita kepada tinggi hati, kesombongan, karena kita banyak mengetahui dan kita tidak melihat akan sekeliling apa yang kita ungkapkan, di mana kesombongan dalam konteks ini ditunjukkan ketika kita mendorong atau mungkin memaksa orang lain untuk bisa memakan segala sesuatu, karena tidak ada yang haram, sementara orang lain menganggap bahwa masih ada beberapa jenis makanan yang haram. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa pengetahuan yang demikian membawa kita kepada kesombongan rohani. Namun kasih
senantiasa membawa kepada pembangunan atau pertumbuhan. Di sini Paulus sedang membandingkan antara pengetahuan dan kasih. Jika kita memiliki kasih, sekalipun kita mengetahui bahwa semua makanan halal, namun kita tidak akan memaksakan pandangan tersebut serta mendorong orang lain untuk memakan makanan yang kita nikmati. Ayat 2 Paulus menegaskan bahwa dengan menjelaskan bahwa jika ada orang yang mengklaim bahwa dia memiliki pengetahuan itu, hal tersebut sebenarnya membuktikan bahwa dia belum memiliki pengetahuan yang lebih baik. Jika ada orang yang menganggap bahwa dia mengetahui bahwa semua makanan halal sehingga ia mendorong orang lain untuk makan segala sesuatu, hal itu menunjukkan bahwa dia belum memiliki pengetahuan yang lebih penting, yaitu kasih yang membangun. Saudara-saudara jemaat Pamasya yang diberkati Tuhan, dalam ayat 4-7 Paulus menjelaskan bahwa memang tidak ada makanan yang haram, semuanya boleh dimakan. Namun belum semua orang memahami hal ini, karena kadar iman seseorang, apalagi di jemaat Korintus, di mana pluralisme sangat kental di sana, di mana orang-orang yang tinggal di sana dahulunya menyembah berhala, para dewa-dewi, baik orang Roma dan Yunani, dan juga dipengaruhi oleh agama-agama yang dari timur, dari Mesir. Begitu kompleksnya akan warga yang ada di Korintus pada saat itu. Karena itu kita tidak perlu memaksakan pandangan ini kepada orang-orang lain, khususnya bagi umat Kristiani yang baru mengenal Kristus, apalagi memperdebatkannya. Namun kita perlu memahami bahwa makanan tidak membawa kita semakin dekat ataupun semakin jauh dari Allah. Itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam ayat 8, bahwasanya kita tidak akan merugi apa-apa jika tidak makan, dan sebaliknya kita pun tidak akan untung apa-apa jika kita memakannya. Jadi yang tidak makan tidak merasa rugi, dan yang makan pun tidak merasa untung. Setelah Paulus menjelaskan bahwa makanan tidak akan membawa kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah, dia memberikan satu pengajaran yang sangat mendasar agar supaya kebebasan yang kita miliki sebagai orang Kristen yang mempunyai pengetahuan yang daripada Allah, yaitu firman Tuhan, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jika kebebasan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka pada hakikatnya kita berdosa terhadap Kristus. Apa yang diajarkan oleh Paulus di dalam perikop ini adalah sekalipun tidak ada makanan yang haram, sekalipun kita memiliki kebebasan memakan segala jenis makanan, namun jika hal itu menjadi batu sandungan bagi saudara kita seiman, maka kita telah berbuat dosa
dan berdosa terhadap Kristus. Mengapa? Karena kebebasan kita itu telah kita pergunakan untuk menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Itulah sebabnya dalam ayat 13 Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan makan daging jika hal itu menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lainnya. Inilah komitmen yang diambil Paulus. Hal ini dilakukan bagi kepentingan umat Kristiani lainnya. Paulus mengambil komitmen ini karena ia mengasihi umat Kristiani lainnya dan dia tidak mau menjadi batu sandungan, sekalipun dia mengetahui bahwa semua makanan adalah halal. Namun Paulus rela menahan diri untuk tidak memakan sesuatu yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat masih yang diberkati Tuhan, saya percaya dan kita semua yakin bahwa inti dari pengajaran ini bukanlah soal makanan, tetapi soal kasih yang membangun. Karena dikatakan tadi di atas bahwa makanan mau dimakan ataupun tidak dimakan tidak menyelamatkan. Kalaupun Paulus membahas mengenai makanan, hal itu dikarenakan adanya pertanyaan yang muncul daripada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Namun Paulus tidak berfokus pada makanan tersebut, tetapi berfokus pada hakikat kebebasan, hakikat kasih dan sikap hidup umat Kristen. Jadi tiga hal yang difokuskan oleh Rasul Paulus, yaitu kebebasan, hakikat kasih, dan sikap hidup orang percaya, yaitu orang Kristen. Kita semua telah dibebaskan oleh darah Kristus, merupakan orang-orang yang bebas. Kita adalah orang yang dimerdekakan. Kita bebas melakukan segala sesuatu kecuali dosa. Namun kita pun perlu menahan diri untuk tidak melakukan segala sesuatu sekalipun itu bukan dosa, jika hal tersebut bisa menjadi batu sandungan bagi orang Kristen lainnya atau orang-orang seiman dengan kita yang baru mengenal akan Kristus. Banyak orang Kristen yang kadangkala meminum suatu alkohol di tempat-tempat tertentu, namun mereka menganggap itu hal yang biasa, apalagi dengan kadar atau takaran yang secukupnya, dan apalagi untuk kesehatan itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau didemonstrasikan, dipertunjukkan di tempat-tempat yang tidak wajar, itulah yang dikatakan kamu sudah berdosa terhadap Kristus. Karena mendemonstrasikan, memberikan teladan kepada orang yang tidak pantas. Oleh itu kita perlu menahan diri. Kita perlu menahan diri apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam sabda Bina Umat dikatakan bahwa sebagai umat Tuhan, termasuk generasi muda, di tengah-tengah keberagaman yang kita alami sekarang ini di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sejauh mana sikap toleransi kita, khususnya dalam hal makanan yang dipersembahkan dalam ritual keyakinan lain. Untuk itu kita perlu ada suatu tenang rasa untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jangan memaksakan akan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk juga memaksakan kepada orang lain. Karena kita hidup di dalam keanekaragaman
khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Perlu adanya suatu toleransi yang tinggi sehingga kita dapat hidup saling berdampingan dimanapun kita hadir, untuk saling membantu menopang di dalam segala perkara, karena kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di masa-masa pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak pergumulan bangsa Indonesia, ada begitu banyak orang yang susah sakit oleh karena COVID-19. Kita perlu mendoakan pemerintah, kita perlu mendoakan warga negara yang mengalami pandemi COVID-19, dan kita juga tetap yakin dan percaya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita untuk bertanggung jawab, untuk mau melakukan bahwa kita orang-orang yang berhikmat di tengah keanekaragaman, kita mampu melakukannya, mampu mengimplementasikannya sehingga tercipta kedamaian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun di dalam persekutuan berjemaat. Kiranya firman Tuhan di minggu ke-6 sudah Pentakosta ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat untuk mendoakan bangsa dan negara, gereja, jemaat, dan pergumulan-pergumulan yang ada di bangsa maupun dalam persekutuan berjemaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, yang sudah memberikan waktu dan kesempatan di malam hari ini di dalam persekutuan peribadahan sektoral yang dilaksanakan di hari Rabu 20 Juli 2020. Biarlah ya Bapa, Tuhan memberkati peribadahan kami, Tuhan memberkati pujian-pujian kami, bahkan Tuhan memberkati firman yang dapat memberikan pengetahuan, memberikan penguatan bagi kami, bagi orang yang mendengarkannya, sehingga ya Bapa, kami tidak terjebak dengan kesombongan pengetahuan kami tidak terjebak dengan hal-hal makanan-makanan duniawi, tapi kami yakin dan percaya kami memiliki kasih yang membangun, yang daripada Allah sendiri yang sudah memberikan keteladanan yang sempurna lewat pengorbanan di kayu salib. Itulah yang menjadi teladan bagi kami sebagai orang-orang percaya. Bapa di dalam sorga, biarlah firman-Mu benar-benar menjadikan hikmat yang sempurna bagi kami, sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi persekutuan, terlebih menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami untuk membangun kesatuan negara Republik Indonesia ini, sehingga tercipta kedamaian kerukunan yang abadi, yang semuanya kami mohon hanya kepada Allah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah Tuhan menyempurnakan itu di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Jikalau Tuhan melihat kami tidak memiliki hikmat yang dapat
menjerumuskan malah saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan ampunilah kami, sehingga kami waktu yang akan datang benar-benar dapat melakukan kebenaran firman, menjadi dengan kehadiran kami menjadi berkat bagi persekutuan, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara dimanapun Tuhan hadirkan kami. Terima kasih Allah Bapa dalam surga atas firman di malam hari ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang mengalami pergumulan yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19, di mana seluruh bangsa juga mengalami akan pergumulannya. Kami mohon kuatkan dan teguhkan pemerintah bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan kesehatan bagi mereka, khususnya bagi gugus tugas COVID-19. Biarlah mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya, para dokter dan perawat. Biarlah kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan hadir bagi mereka, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang tanpa pamrih untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang menderita penyakit khususnya COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai dengan daerah. Biarlah mereka senantiasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negara. Ya Allah Bapa surga, yang berserahkan juga gereja buka bumi, khususnya di Indonesia, gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Kami mohon Tuhan memberkati majelis sinode, memberkati ngumpul-ngumpul, memberkati khususnya jemaat Hamas yang ada di bumi sudi yang permai ini. Kiranya kasih karunia berkat hikmat yang daripada Tuhan selalu hadir bagi kami sebagai pelayan-pelayan, mulai dari pendeta, majelis jemaat, kelima unsur pelkat, komisi-komisi, perbendaharaan jemaat, sebagai pemeriksa, pegawai kantor gereja kloster. Kami semua yang Tuhan bebankan, berikan tugas tanggung jawab pelayan. Biarlah Tuhan senantiasa mengisi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat melayani Tuhan, mempersekutukan jemaat Pemase ini ke jalan yang Tuhan kehendaki, supaya mereka juga memperoleh kebahagiaan, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Ya Allah dalam surga, terima kasih yang menyerahkan khususnya bagi keluarga Hasim Hamam yang Tuhan sudah memanggil akan istri kekasih dari Bapak Hasim yang sudah dimakamkan. Tuhan memberkati, kuatkan, teguhkan suami Bapak Hasim dan kedua anak dan seluruh anak Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalani hari-hari hidup mereka bersama dengan Tuhan, sehingga ada kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan mereka peroleh sebagai suatu jalan untuk lebih maju ke depan, untuk tidak meninggalkan Tuhan, tetapi semakin kuat, semakin yakin bahwa Tuhan memberkati dan menyertai keluarga Hasim Hamam. Bapak di surga, terima kasih kepada keluarga-keluarga jemaat sektor 1 sampai dengan 5 yang mengalami penyakit, penderitaan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya kasih karunia, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan memberkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga lewatnya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka dan dapat mengangkat segala penyakit yang mereka derita, sehingga mereka mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah dan akan menjamah akan penyakit-penyakit daripada warga jemaat yang menderita sakit. Bapa di surga, memberkati khususnya gembala kami, Ibu Pendeta Pasca ini. Biarlah senantiasa Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan mempersekutukan jemaat Pemase ini dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan persekutuan jemaat Pemase. Bapa di surga, berkatilah saudara-saudara kami jemaat yang bersyukur. Biarlah Tuhan tambah-tambahan ungkapan syukur mereka, sehingga mereka juga senantiasa hari lepas hari bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam persekutuan berjemaat di jemaat Pemase. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan menjawab permohonan dan kerinduan kami ini sesuai dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan pada
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya, dan ingat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa, syukur ya Allah Bapa, karena Tuhan lebih dulu mempersembahkan tubuhnya untuk pengorbanan umat manusia. Begitu ya Bapa, kami bersyukur pula. Kami sudah beribadah dan kami memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun itu hanya kecil di mata Tuhan ya Bapa. Namun berkatilah sehingga berguna bagi pelayanan dan persekutuan kami di Jemaat Pemasa. Apa yang masih tinggal dalam kehidupan kami, Tuhan memberkati dan menambahkan berkat ini, sehingga kami dapat memberikan juga berkat-berkat Tuhan yang terbaik dalam persekutuan berjemaat. Inilah doa dan syukur kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus adalah sumber berkat. Amin. Jemaat
Jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama dimanapun kita hadir. Mari berdiri dan kita nyanyikan lagu pemutusan dari Kidung Jumat 446 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.